Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan sebagai berikut akan menjelaskan mengenai pengaruh bahan antimikroba terhadap pertumbuhan bakteri. Antimikroba adalah bahan kimia alami maupun sintesis yang membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Beberapa bahan kimia seperti senyawa fenol, alkohol, formalin, dan lain-lain diketahui dapat menghambat atau mematikan mikroorganisme. Berdasarkan penjelasan tersebut, kami akan melakukan sebuah pengujian apakah benar bahan antimikroba berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengamati pengaruh berbagai bahan antimikroba terhadap pertumbuhan bakteri. Nah, penjelasan mengenai pengujian bahan antimikroba terhadap pertumbuhan bakteri ini akan dijelaskan melalui video praktikum berikut ini. Video ini menunjukkan pengujian yang akan memungkinkan kita untuk menguji manfaat antibiotik dengan mudah. Seperti kebanyakan reagen kimia lainnya, antibiotik akan perlahan menurun seiring waktu dan kehilangan potensi baik dalam keadaan kering, bubuk, atau dalam larutan. Kalian tahu nggak sih, kalau ampilin yang dapat ditemukan di bagian belakang freezer itu bagus dan mudah untuk menguji manfaat antibiotik. Nah, dalam pengujian ini kita akan menggunakan uji difusi cakram yang dimodifikasi yang dapat dikenal juga sebagai uji Bower monochrome. Dalam pengujian ini, cakram kertas saring syarat dengan antibiotik dalam jumlah tertentu dan ditempatkan pada banyak bakteri. Antibiotik akan berdifusi keluar dari cakram dan masuk ke dalam media di mana ia digerakkan oleh sel-sel yang tumbuh. Jika bakteri rentan terhadap antibiotik, mereka akan mati di daerah cakram tanpa ada pertumbuhan bakteri. Daerah di sekitar cakram disebut dengan zona penghambat. Dengan mengetahui ukuran wilayah ini, dapat diketahui bahwa strain bersifat rentan atau resisten terhadap antibiotik tertentu. Dalam pengujian digunakan jenis bakteri untuk memastikan jumlah antibiotik tertentu yang akan memberikan gambaran tentang zona penghambat yang benar. Mari kita mulai. Bahan yang akan dibutuhkan yaitu cakram kertas saring sepanjang 6 mm, cawan petri steril, media agar tanpa tambahan antibiotik, kultur bakteri sensitif dan resisten antibiotik, serta kontrol antibiotik yang akan diuji. Dua kultur bakteri yang akan diuji yaitu yang rentan dan yang resisten terhadap antibiotik yang akan diuji. Ambil koloni yang terisolasi dari media dan tumbuh semalaman pada hari pengujian. Encerkan kembali kultur tersebut dan tumbuh hingga sekitar fase pertengahan log sekitar OD 0,5. Saat tatakan gelasnya tumbuh, kita dapat membuat cakram uji antibiotik. Untuk menguji bubuk antibiotik, dapat dimulai dengan larutan segar dari setiap antibiotik yang akan diuji, dan kemudian mengejarkannya hingga ke konsentrasi yang diinginkan. Cakram tersebut dapat menampung sekitar 20 mikroliter cairan, dan untuk tes ampilisilin, kita membutuhkan jumlah akhir 10 mikrogram pada cakram, sehingga kita membutuhkan larutan dengan konsentrasi akhir 0,5 campuran per mil. Untuk memastikan semuanya tetap steril, dengan memindahkan beberapa cakram kertas saring 6 mm ke cawan petri. Jika kertasnya jatuh, dapat ditambahkan 20 mikroliter larutan ampicillin ke setiap cakram. Setiap larutan ditambahkan, biarkan cakramnya bereaksi. Hal ini dapat dilakukan pada suhu ruangan di atas meja dan dapat memakan waktu hingga 3 jam untuk pengeringan yang lebih cepat. Kita dapat membiarkan media terbuka dalam tudung aliran untuk mengeringkan dik selama 30 menit. Jangan lupa untuk memberikan label pada setiap pelet agarnya. Kemudian lakukan uji sehingga dapat membedakannya setelah diinkubasi. Kita dapat menggunakan 6 bagian, yaitu menggunakan disk kosong sebagai mengontrol dan disk lainnya sebagai antibiotik yang akan kita uji. Pastikan bahwa kita mendapatkan perkiraan dari fungsi setiap antibiotiknya. Setelah kultur yang kita buat telah mencapai kepadatan yang kita inginkan, lalu kita masukkan 200 mikroliter kepada tiap cawan. Lalu pastikan kita menyebarkan bakterinya secara merata agar seluruh areanya itu tertutupi. Setelah tidak ada cairan yang terlihat di dalam cawan, kita harus bekerja secara cepat menggunakan penjepit. Lalu letakkan disknya pada tempat yang sudah kita tentukan secara perlahan dan hati-hati.
Lalu pastikan juga kita mensterilisasi penjepit menggunakan etanol 70% di antara disk. Setelah semua cakram ditempatkan, inkubasi pelat terbalik semalaman dan setelah sekitar 16 hingga 20 jam mengukur zona hambatan di sekitar setiap cakram. Jika cakram uji cocok atau melebihi standar dan produk Anda berfungsi dengan benar dan Anda akan dapat menggunakan mereka untuk percobaan lain, dan hanya itu sekarang Anda dapat dengan mudah memeriksa keefektifan antibiotik yang ada di belakang freezer Anda sebelum Anda khawatir tentang menghabiskan uang lebih banyak dan dengan memanipulasi variabel yang berbeda dalam tes.